dipikirkan matang-matang karena ini akan berpengaruh kepada hasil kerja kalian dan hasil UTS dan UAS kalian ya. Oke lah, kalian belum settle kelompoknya silakan dibuat settle. Saya tahu kenapa kelompoknya bukan kelompok besar. Satu, tugasnya juga nggak terlalu sulit. Yang kedua, kalau terlalu gede biasanya nggak ada yang gawe. Iya. Jadi saya usahakan kelompoknya kecil-kecil aja, berdua-berdua. Nanti silakan saya bebaskan untuk pada gede lah, kalau saya menentukan siapa harus dengan siapa. Tapi silakan harus dibikin kelompoknya karena di akhir itu nanti kita harus menjawab soal nomor 3 ini lanjut sampai dengan pencarian datanya atau pengolahan datanya ya, yang nomor 3 ini. Nomor 1, 2 makanya saya ini cuma latihan ya, nomor 1, 2. Nomor 3 ini panjang ya, nomor 3 ini panjang. Makanya kalau misalkan ada yang kelompoknya ganjil, boleh gabung sama kelas sebelah, atau kalau ganjil boleh gabung sama saya. Langsung bro. Tetap aja kalian mesti kerjain kalau mau sama saya. Saya cuma nanti ini doang, nanti apa? Nanti soal gua arahan doang. Jadi harus soal ini kalian ketikkan. Jadi itu ya soal si tugas. Nah sekarang baru saya mau bahas soal tugasnya sendiri ya. Nah di tugas ini apa yang sulit? Nomor 1 Pak. Nomor 1. Nomor 1 sulit. ya nggak pakai kata pak. Oke, berarti kita bahas nomor 2 dulu ya. Baru kita bahas nomor 1. Oke, katanya nomor 2 itu lebih mudah. Iya kan? Iya. Sekarang kita bahas dulu nomor 2, ya kan? Yang harus kita lakukan ketika kita menemukan, kan kalau ini dibikin regresi kan, nomor 1 ya. Kalau ini kita baca hasil regresi, sengaja saya bikin. Kalian yang pertama adalah bikin dulu, yang kedua adalah baca. Tapi ternyata menurut kalian lebih susah baca, bisa bikin. Oke, masalah. Kita lihat dulu bagaimana cara bacanya kan. Nah, ini adalah hasil regresi, ya kan? Nomor 2 kan. Hasil regresi tentang data kelahiran di Amerika Serikat. Yang variabel menjadi perhatiannya adalah berat anak ketika lahir atau berat bayinya ketika lahir atau baby weight, disingkat jadi baby weight, ya kan? Dan variabel penjelasnya adalah konsumsi ibu ketika konsumsi rokok si ibu dalam 1 hari dengan variabelnya 6 atau cigarettes dalam 1 hari. Ukuran sampelnya dari data yang dikumpulkan itu ada 1338. Hasilnya sudah ada, ya kan? Di sini birth weight itu sama dengan 119,77 plus 0,54 C. Ya. Nah, apa yang harus kita perhatikan dari equation ini, dari persamaan ini? Apa yang harus kita perhatikan? Hah? Apa? Sorry, yang di ini kalau mau jawab aja ya, yang di apa? Yang di limit. Ini kan saya nggak mute kan, mau raise hand, mau langsung ngomong, silakan aja. Siapa tadi? Afrina. Aprina, sok gimana?
konstanta sama betanya, Pak. Yes, that's good. Mana konstanta, mana beta? Mana konstanta, mana parameter? Kalau konstanta itu yang 119,7. Oke. Ayo. Betanya Oke. 0,14. Dan dia plus. Ya. Dan dia plus betanya. Artinya apa? Berpengaruh positif. Berpengaruh positif. Setiap Menaikkan 1 kali 0,5 rokok akan menambah berat anak sebesar 0,514. Oke, kan? Ternyata dari sini kita bisa lihat bahwa dari data ya, berat si anak itu kalau misalkan dia merokok, berat badan anaknya itu akan lebih tinggi, ya kan? Padahal ini tidak sesuai dengan teori, ya kan? Teori apa? Harusnya kalau misalkan makin banyak konsumsi rokok oleh si ibu, ya kan, harusnya kan makin kecil ukuran bayinya ketika dia lahir. Secara medis, ya kan, secara medis si konsumsi rokok itu harusnya berbanding terbalik dengan si baby weight-nya atau the weight-nya. Tapi di sini dia positif, ya. Di sini dia positif, di kasus ini dia positif. Nggak masalah. Nah sekarang yang ditanya adalah, kan sudah tahu nih kan cara bacanya. Yang ditanya di soal yang pertama adalah berapa perkiraan berat bayi jika sang ibu tidak merokok? 119,77. 119,77, ya kan? Nah, nomor 2, apakah betul ketika rokoknya dikonsumsi makin tinggi baby weight-nya? Iya. Apakah dia sebab akibat? Tidak. Belum tentu, ya kan? Kita masih harus cek secara teoretikal seperti apa. Makanya kita harus lihat teorinya seperti apa. Teorinya menyatakan bahwa harusnya dia berkorelasi negatif, bukan berkorelasi positif. Salah nggak ini? Bisa jadi salah. Ya. Pertanyaan berikutnya adalah, kalau misalkan berat badan bayi itu sekarang 125 ons, berapa konsumsi rokoknya dia tiap hari? 10 batang per hari. Dapat dari 125 sama dengan 119,77 dibagi yes. Ngerti kan? Iya. Ngerti nggak? Lumayan. Bahasanya kelompok. Ulangi, Bapak. Oke. Kita tinggal menyelesaikan ini terhadap si equation ini. Kita masukin aja angka 125 itu sama dengan 119,77 tambah 0,54 fix. Yang ditanyakan adalah fixnya kan. Berarti kan 125 dikurangi 119,77 bagi 0,54 sama dengan fix. Basic matematik, Aljabar. ya kan?
Yang kita tanya itu kan si fixnya, sehingga hasilnya kalau kita hitung 10, berapa? 10,2 ya? 10,8 atau 10,2? 10,8 kecil pun lah yang kita bulatkan jadi 10,2 kan? Berarti dia konsumsi kalau pengen anaknya 125 itu harus mengonsumsi rokok 10 batang sehari. Ya kan? Kalau pengen anaknya sehat, gede gitu. Nah, ini kan cara baca hasil regresi. Kalau X-nya cuma ada 1, ya kan? Kita masih belum berbicara kalau X-nya ada banyak. Kita masih belum bahas R² dan segala macam. Kita cuma baca ini doang, ya. Sampai sini ada yang ditanyakan. Oh, itu yang nomor apa namanya? Yang nomor 2 yang sebab akibat itu kan dari datanya sampelnya udah 1338. Itu kan sampel yang banyak. Emang walaupun sampelnya banyak nggak mempengaruhi apakah itu sebab akibat atau korelasi? Enggak. Kita harus baca dulu secara teoritik seperti apa dunia medisnya. Meskipun dia bertentangan dengan teori, dia belum tentu sebab akibat. Alat ini tidak bisa membuktikan sebab akibat kalau misalkan tidak sama dengan teori. Berarti kita harus nyari sampai itu sesuai dengan teori gitu atau? Bukan harus sesuai dengan teori. Artinya berarti sini kita menemukan anomali. Kita menemukan anomali atau hal-hal yang tidak sesuai dengan teori yang sekarang ada. Berarti kita bisa menemukan teori baru. Di kasus ini ternyata rokok berpengaruh secara positif terhadap berat anak. Jadi kalau misalkan pengen buat apa sih namanya? Jadi kalau model itu kita udah ada teorinya. Cari dulu konsep dan teorinya. Teori dengan konsep, terus kita terjun ke lapangan, habis itu Yes. Ya. Jadi yang dicari itu konsep dan teorinya terlebih dahulu. Makanya studi literaturnya dulu. Makanya saya minta di sini ketika kalian buat model cari teori dan konsepnya. untuk nanti Supaya kalian tahu apa yang harus dihubungkan. Ya kan? Oke. Nomor 2, ada lagi yang ditanyakan nggak? Yes. Berarti di sini dia itu mengandung sifat korelasi, tapi sebab akibatnya itu belum pasti. Harus pakai teori. Ya, harus pakai teori. Teorinya itu harus jelas. Ini soal ini sebetulnya saya ambil dari buku yang kemarin. Di bukunya sebetulnya benar pengaruhnya negatif. kok bisa? Bukunya itu benar pengaruhnya negatif. Saya cuma ganti soal. Oh, ini Di buku ini benar sebetulnya dia itu birth weight itu berpengaruh secara negatif terhadap cigarettes itu berpengaruh secara negatif terhadap birth weight atau baby weight. Saya cuma buka soal. Saya pengen minta closing kalian seperti apa. Ternyata kalian belum sampai sana. Ya, berarti jawaban nomor 2 itu masih belum bisa. Ya sebenarnya kan kalian harus bisa menafsirkan. Ketika kalian punya data yang tidak sesuai dengan teori, berarti kalian punya anomali.
bukan berarti datanya harus diulik, bukan berarti datanya harus dimanipulasi. Justru ketika kita menemukan sebuah hal yang sesuai dengan teori, berarti kita menemukan sebuah hal baru. Nah, itulah fungsinya alat ini gitu. Sebetulnya ini hasilnya. Ini kalau mau pakai datanya sebetulnya ada BWGHT. Tapi kan saya nggak minta kalian bikin data kan, ngolah data ini belum. Tadi BWGHT sama C. Tuh 0,5 minus koefisiennya 119,77 sama kan? Ya. Kita belum bahas yang ini ya, nanti dulu. Kita baru bahas yang ini aja. Kita belum bahas yang ini. Belum, kalian belum saya kasih ilmu ya buat bahas yang ini. Kita bahas yang ini aja dulu. Ya, bahwa ternyata secara koefisien betul dia minus 0,51 dan artinya si change itu cigarette consumption itu akan berpengaruh negatif terhadap berat badan bayi. Ya, dan itu kontaknya 119. Artinya kalau misalkan dia tidak rokok, dia itu berat badannya 119 ons. Tapi kalau misalkan tambah satu rokok, tambah satu lagi, maka si bayi itu kemungkinan akan berkurang sebesar 0,5 dan kelipatannya. Ya kan? Sorry, siapa tadi di ini ada message? Kenapa ya? Oi. Siapa? Kenapa? Kurang paham ya. Kurang paham. Kurang paham. Kasih paham. Kasih paham lagi. Oke. Yang di sini paham semua? Alhamdulillah. Jadi masalahnya adalah koneksi. Yang nggak paham yang mana deh? Yang mesti diulang yang mana? Oi. Gimana? Yang nggak paham yang mana? Yang menerjemahkan itu. Oke ya. Menerjemahkan tidak paham. Saya ulang dari awal pertemuan. Kita punya hasil regresi, itu kan kita punya konstanta sama punya parameter. Ya kan? Parameter itu menunjukkan arah dan kekuatan. Nah, di sini arahnya minus, kekuatannya 0,5. Ya kan? Sudah ketahuan si parameter. Si konstantanya itu 119. Artinya si birth weight ini kalau dia ngerokok, ya kan? Si baby weight itu kalau si ibunya tidak merokok itu standar di 119 ons bayinya. Tapi kalau misalkan dia merokok saja 1 batang per hari, maka akan terjadi pengurangan rata-rata sebesar 0,514. Ya kan? Nah, itulah sebetulnya alat ini. Kan kita sudah tahu kemarin secara filosofi dia akan mencari jarak dari setiap titik kan. Nah, titik yang kita hubungkan ini adalah titik antara si BWG atau si baby weight dengan si change.
Maka kita membuatnya menjadi seperti ini kan. Nih, katanya saya seperti ini. Karena dia sifatnya frekuensi. Ya kan? Ada yang 0, ada banyak. Ada yang sampai ternyata 50 konsumsinya. 3 bungkus. Untuk datanya ternyata seperti ini. Ya. Nah kan kita kemarin kita cari, ya kan, si nilai regression line-nya yang mana? Ternyata regression line-nya seperti ini. Si intercept-nya itu 119, si ininya minus 0,5. Jadi artinya kalau dia tidak merokok, bayinya itu paling sekitaran dia 120 lah, 120 ons ukuran bayinya. Tapi kalau makin banyak rokok yang dia konsumsi, itu makin kecil ukuran si bayinya. Ya, kita lihatnya dari mana itu didapatkan? Dari hubungan antara nilai kondisi expected value yang kemarin kan kita jelaskan. Dari setiap yang 10, dari yang setiap yang 0, ternyata berapa sih nilai rata-ratanya si birth weight-nya in ounces, ya, birth weight in ounces. Ternyata ada yang dari yang nggak ngerokok aja, dari yang 0 aja, itu ada yang 0, ada yang kecil bayinya, sampai yang ada yang tinggi banget. Kita cari kan nilai rata-ratanya. Dari yang rokoknya 1, itu ada yang di sini, ada yang di sini. Dari yang rokoknya 10 pun sama, ada sebarannya. Tapi yang kita cari apa? Nilai rata-ratanya kan. Dari berat bayi itu di 10 kali rokok setiap hari. Ya kan? Dan ternyata yang 50 pun nggak gede-gede banget, nggak kecil-kecil banget bayinya. Itu masih di bawah 100, tapi masih ada sekitar mungkin 90-an. Tapi yang nggak ngerokok pun itu ada yang kecil nggak ngerokok pun. Tapi yang kita cari apa? Kan nilai rata-ratanya kan. Nilai rata-rata atau conditional expected value dari masing-masing 6 ini. Yuk di grup. Pak, berarti yang beta itunya ini dong Pak, rata-rata bukan keseluruhan Pak. Maksudnya? Oh. Yang kan jadi maksudnya nggak ngejamin kan tadi kan ada yang misalnya nggak rokok tapi ukurannya kecil juga dan lain sebagainya. Jadi yang minus itunya itu cuma rata-rata dari regresi tadi. Ini rata-rata beta ini parameter itu adalah rata-rata untuk semua. Oh, oke. Makanya kan kemarin ada konsep soal U. Iya. U itu apa? Nilai aja. Yang Yes. tidak ada. Jarak antara garis regresi dengan titiknya kan. Iya. Dan si U itu akan saling mengeliminasi. Ya kan? Ingat gak? Si U itu akan jadi 0. Makanya dia tidak akan muncul. Nah, fitted base-nya, garis paling terbaik untuk data ini ternyata itu ada di minus 0,5. Ya, base-nya atau yang paling terbaik dari pilihan garis misalkan yang ada
Yang paling baik itu ternyata adalah yang 0,5. Jadi si parameter ini adalah parameter untuk semua expected value. Yang expected value-nya memang datanya ada yang jauh, ada yang dekat. Makanya kalau pengen regresinya bagus, hukum yang kemarin yang 10 saya jelaskan, ingat nggak? Salah satunya adalah tidak boleh ada outlier Oh iya. atau data yang jauh banget. Ya, nah makanya si datanya harus dilihat. Dan sekarang kan kita belum belajar soal cara lihat data seperti apa, tapi kita coba lihat cara bacanya dulu. Hasil regresi, oke, kalian minimal sudah bisa baca lah ya sekarang bahwa kita punya, ketika kita punya hasil regresi seperti ini, maka bisa kita tafsirkan ya. Kalau ini karena memang sesuai dengan teori ya jelas dia sebab akibat, ya kan? Ketika dijelaskan dengan sebuah teori yang ada, itu bahwa si stage atau si konsumsi rokok itu akan berpengaruh negatif terhadap ukuran bayi ketika lahir, itu. Dan hal yang lain sama lah ketika kita menjelaskan soal yang nomor 2. Nah, soal yang nomor 1 itu saya minta kalian bikin regresi sederhana sebetulnya. Bisa pakai Excel atau bisa pakai Excel atau bahkan bisa pakai kotak kalian. Nah, kita punya IPK ya, IPK sama ACT. GPA itu kan IPK ya. IPK itu kan nilainya antara 1 sampai dengan 4. Sementara ACT itu adalah nilai skor tes kompetensi. Bagaimana hubungannya GPA dengan ACT? Ya kan? Harusnya kalau ACT-nya makin tinggi, GPA-nya juga makin tinggi kan? Ketika nilainya dia kemampuannya dia tinggi, ACT-nya pun harusnya tinggi. Coba kita bahas dulu pakai Excel. Gak usah pakai data analisis, kita coba aja yang pakai metode yang paling sederhana kalau misalkan harus bikin scatter plot. Teksnya ini tukar, Y-nya yang ini. Nih trendline-nya udah keluar, tinggal detailnya kita pakai yang linear, pakai OLS. Sorry, kenapa dia nggak keluar hasilnya? Mungkin keberatan. Set insert, set perusahaan, display equation, display apa? Nah ternyata ketika Y-nya itu adalah IPK, nilai ACT itu berpengaruh secara positif terhadap si IPK. Ya, bagaimana caranya kita baca ini?
Bagaimana caranya kita baca ini? Parametersnya positif, Pak. Yes. Berapa? 0,1022. Yes, betul. Parameternya positif Konstan. dan konstantanya itu 0,56. Artinya kalaupun dia tidak punya nilai ACT dan punya nilai kompetensi, maka skornya itu adalah 0,5 kan, IPK-nya. Ya kan? Nomor 1 berarti sudah terjawab karena saya cuma minta kalian mendefinisikan aja. Berarti ini bisa kita copy, ya kan? GPA itu jawabannya adalah beta nolnya berapa? Sementara ini ini jawabannya, ya kan? Mudah bukan? Statistika itu mudah dan menyenangkan bukan? Ini bisa kita lakukan di startup pun sama. Saya rasa hasilnya tidak akan terlalu jauh beda. Ini kita coba lihat dulu data yang sudah ada. Saya edit data yang baru. First row as variable name. It means that the first row is not a data. So this one is going to be student, GPA, and ACT. Then this have two regress means right GPA, dan GPA dan ACT. So the result harus ambil sama kan? Cuma beda desimal doang. Yang ini cuma ngambil 10,22, yang ini 10,21. Tapi ini 9. Jadi dari yes. Kan? Mudah bukan? Gak ada yang sulit. Oke, nomor 1, nomor 2 sudah kita selesaikan ya. Sekarang sebetulnya yang justru saya minta, yang tadinya mau saya diskusikan adalah yang nomor 3. Kalian saya minta untuk mencari dan menghubungkan sebuah variabel dengan variabel lainnya, tapi pakai teori. Makanya saya minta kalian bekerja berdua, tidak sendiri. Kalau ini berat, makanya ini panjang. Ada yang message? Atau ada yang baru masuk? Teorinya yang ini Pak, yang 10 kemarin. Bebas. Justru kalian saya minta untuk explore. Ya, justru saya
minta kalian untuk explore teori-teori apa saja yang kalian punya. Contoh misalkan, ini saya buka database paper saya yang saya baca, mudah-mudahan ada. Ada nomor. Caranya mungkin harus saya nggak nemuin variabel yang bisa dijelaskan. Oh ini ada. Inilah yang paling kompleks dulu ya. Tuh sama nih. Main regresi, tapi dia yang dia regresi itu adalah porsi pengeluaran negara untuk social security dan pendapatan per kapita. Makin tinggi harusnya kan gini. Kalau di sini teori dia ingin menghubungkan antara pengeluaran yang dilakukan oleh pemerintah untuk jaminan sosial security jaminan sosial dihubungkan dengan pendapatan per kapita sebuah negara. Artinya di sini dia menghubungkan seberapa besar sih kepedulian negara ya terhadap rakyatnya dalam bentuk social security atau jaminan sosial yang dinilai dalam bentuk jumlah expenditure dibandingkan dengan pendapatan per kapitanya. Nah, di sini dibuktikan bahwa makin tinggi social security expenditure-nya, ternyata makin tinggi pula pendapatan per kapitanya. Ya. Memang tapi di model ini dia menggunakan model yang lebih kompleks. Dia pakai logarithmic value dari si nilai per kapitanya karena mungkin terlalu jauh. Karena yang di sini yang dihubungkan itu adalah persentase kan. Persentase dari si GDP terhadap expenditure dari si GDP-nya dengan log value per kapitanya. Kayak gini. Nah, saya harus ambil besar. Dan konsep. Nih, konsepnya ini hubungan antara di social security dan GDP. Yang lain kayak gimana? Banyak. Silahkan cari 5-10 konsep sehingga kalian bisa membuat sebuah model yang kayak kemarin. Kalian, yes. Kalau nyari teorinya caranya gimana Pak? Kan explore coba di Google nanti apa misalnya gitu Pak. Kan kita nggak tahu nama teorinya tuh Pak. Pakai Google Scholar. Nih, scholar.google.com. Kalian mau cari tentang teori apa? Misalnya tadi Pak yang tadi Bapak jatuhin. Kalau saya nggak tahu nih ada teori itu tuh Pak. Gimana Pak? Silakan. Apa? Pendidikan dan pengangguran Pak. Ada?
Tinggal dicari aja. Pak, cara nyocokin teori sama model sih gimana? Bukan dicocokin. Kalau dicocokin kan itu nanti ketika kita melakukan pembuktian, ya kan? Setelah regresinya keluar, saya tidak minta kalian untuk regresi sekarang. Saya minta kalian bikin model, ya kan? Bikin model seperti yang sebelumnya pernah saya bahas. Soal nomor 3 itu kan soal bikin model ya. Nih, buatlah sebuah model sederhana tentang suatu hal, ya kan? Di sini modelnya GPA to ACT. Nah, sekarang saya minta kalian bikin sebuah model baru dari penelitian yang kalian baca. Oh, nggak apa-apa, nggak sesuai sama yang 10 juga Pak. Yang itu tuh Pak, yang OLS kayak gitu tuh Pak. Itu mah prinsip. Oh, prinsip bukan model. Itu kan kemarin saya menjelaskan bahwa ketika kita memodelkan syaratnya itu 10 kemarin datanya. Nanti itu kita periksa yang 10 itu nanti. Yang sekarang saya cuma mau minta kalian bikin model baru. Entahlah apa. Contoh misalkan yang paling sederhana. Kalau buat saya yang paling sederhana, kemarin itu saya tergelitik dengan isu mahasiswa ya, mahasiswa ini. Willingness to travel. Kemampuan atau kemauan untuk melakukan perjalanan atau liburan. Ternyata di anak semester 6 kemarin paling jauh jalan-jalan kemana? Saya tanya kan, Batu Kuda. Udah banget saya bilang, Batu Kuda. Nah, apa sih yang melatar belakangi willingness to travel-nya itu rendah banget? Kita carilah teorinya. Teorinya apa yang dipakai? Berarti untuk mengkonsumsi sesuatu, apa aja yang harus diperhatikan? Pendapatan satu kan. Berarti willingness to travel itu secara logika, kita kan mencari teori nih kan. Kalau dicari teorinya pasti pendapatan berpengaruh. Pendapatanlah masuk. Berarti ini bisa kita modelkan. Contoh misalkan ya, kalau saya jawab pertanyaan nomor 3, willingness to travel, income, terus apa lagi? Kalau kita cari teorinya ya, apa lagi kira-kira dapat? Apa lagi? Banyak kan? Nah, saya cuma minta kalian buat ini. Tapi ya, Berarti nomor 3 ini kita bikin lebih dari 2 variabel apa gimana? silakan. X-nya maksudnya penjelasnya. Iya. Jadi kalau di nomor 2 kan kalau cuma 2 variabel dan sebenarnya ada Ya, faktor lain. betul. Maka itu saya minta kalian untuk mengidentifikasi bukan cuma satu variabel, tapi banyak variabel. Contoh misalkan dari 5 sampai 10 penelitian yang kalian cari, ada variabel yang sama di antara 5 dan 6. Nggak apa-apa. Tapi kita masukkan ke dalam situ. Ya. Ini sederhana lah. Kita mencoba melakukan apa yang disebut dengan studi literatur secara sederhana. Simple
literatur tadi. Kita melihat berbagai macam paper, kita coba lihat teorinya seperti apa dari paper-paper tersebut. Kita menjawab nomor 3 nih, ya. Ada yang nanya nggak sih? Kalau ini udah Ya, mengidentifikasi variabelnya tuh Pak. Nah, terus yang diketik di Google Scholar apa Pak? yang kita di Google Scholar. Maksudnya? Ya kan, Teori. ya, itu. Kan Jadi tinggal diketik aja. Kan juga ada. Google Scholar itu bebas. Kalau misalkan kalian mau mencari hubungan antara education dan employment, tinggal diketik aja. Dia akan mengeluarkan apapun yang kalian cari. Kalau misalkan itu kan banyak variabel, berarti nyarinya satu persatu gitu Pak. Apanya? Nyari hubungan variabel sama apa semuanya yang dicarinya. Atau 5 jadi 1. Bisa. Tinggal kita definisikan dulu penelitiannya seperti apa. Kan pasti kita baca nih. Kita yang dicarikan bahwa ternyata penelitian dia variabel ini dan variabel ini itu terbukti berpengaruh, ya kan? Di data ini, contoh misalkan, kita bisa buktikan si inequality, si social security itu berhubungan dengan GDP. Ini baru yang sederhana, saya bilang. Ada topik yang lain lebih kompleks. Contoh misalkan, saya pengen lihat yang dengan survei lah. Survei. For something. Survei for apa ya? Art maybe. Nih, pilihnya survey for anecdotal art experience. Bayar deh. Yang paling sederhana aja lagi satu dari faktor yang mempengaruhi kepuasan. Nih, kita lihat analisis faktor-faktor yang mempengaruhi kepuasan siswa. Bahasa BAM mudah-mudahan terbuka teks berikut kita baca. Kalau baca itu harus dari abstrak. Penelitian ini terapis dengan subjek mahasiswa. Saya menggunakan data angket dan analisis dengan menggunakan analisis deskriptif. Tapi faktor-faktornya dia menyebutkan yang pertama adalah pelayanan akademik, terus profesionalisme dosen, kemudahan, kenyamanan, dan itu yang disebut yang
dia bilang mempengaruhi kepuasan. Silakan dimodelkan. Baru satu kan, tapi baru dari satu penelitian. Kita perlu, makanya minimal 5 atau 10 lah, ya kan? Makanya saya minta berdua, nggak sendiri. Soalnya nanti kalau skripsi kalian punya sendiri. Tugasnya berdua aja lah, biar bisa saling mengingatkan. Sama-sama tidak saling bisa mengingatkan. Jadi, coba ini yang kita lihat kedai kopi, kedai ayam aja dulu lah. Ini nah, ini faktornya dia. Satu, reliability, explosiveness, assurance, empathy. Terus apa nih? Tangible. Ada kan? X1, X2, X3, X4, X5 nih. Dia bilang mempengaruhi kepuasan. Lagi ya. Nah, ini kalau misalkan soal kepuasan, relying tension. Kepuasan kerja. Caranya ternyata buat. Yang di Google Meet masih bisa nyimak. Di NS error. Ini kayaknya terdapat hubungan yang bermakna antara pendapatan dengan kejadian tuberkulosis dengan nilai OR. Ini mungkin kayaknya si arsprenya, dan ini berarti responden mendapatkan pendapatan berisiko rendah menderita tuberkulosis 4 kali lipat lebih tinggi dibandingkan dengan pendapatan tinggi. Contoh, ya, kita bisa menghubungkan kan antara pendapatan dengan tuberkulosis, kejadian tuberkulosis. Apa lagi? Contoh apa lagi? Bagaimana caranya ini ya? Coba Ya. pengen ini aja Pak, pasti Hah? pengen contoh yang dari awal terus nanti sampai apa tuh namanya, kita bisa baca mana konstanta mana parameter itu Pak. Baca konstanta parameter itu kan baru bisa dilakukan setelah regresinya selesai. Yang saya minta kan bukan kalian membuat regresi. Berarti mencari itunya doang Pak? Iya. Konsepnya doang? Iya. Oh. Mencari konsep dan menghubungkan konsep tersebut. Oh. Nanti saya minta kalian untuk cari data nanti. Tapi yang sekarang saya minta adalah kalian cuma menghubungkan antara satu konsep dengan konsep lainnya. Makanya ini caranya. Cari 10 lah yang kayak tadi. Misalkan kayak tadi pendapatan dan tuberkulosis. 10 tuh cari. Apalagi selain pendapatan yang berpengaruh terhadap tuberkulosis. Kan kita baru lihat satu variabel kan, pendapatan. Apalagi selain pendapatan. Contoh misalkan gaya hidup, merokok atau enggak. Nah kayak gitu kan secara intuitif kita dapatkan, tapi kita belum dapat teorinya.
Makanya saya minta kalian untuk cari teorinya. Berarti nggak diulik sampai ke sana ya Pak? Nanti. Iya. Saya dong Pak. Oh digebuk. Bapak berarti itu cuma nyari satu konsep tapi dikembangkan. Yes. Bisa jadi misalkan kita satukan kayak tadi yang X-nya sampai dengan banyak itu kan dia sudah bisa menghubungkan bahwa puasa itu dipengaruhi oleh reliabilitas sampai dengan yang kelima itu tangible. Coba aja kita lihat nih hasilnya. Tuh, dia tetap sama, dia akan menggunakan F-test, T-test, ini nanti yang akan saya ajarkan. Nah, nanti hasilnya ada yang disebut dengan responsiveness, nya seperti apa. Nih kan, faktor-faktor, tuh, keluarlah hubungannya. Yes. Jadi kan tadi yang Bapak jelasin model level yang level kan ada banyak level ya Pak. Apakah saya mau lihat kalau misal saya ambil contoh dari kelas saya misalnya sebagai tipe saya misal display ini contoh Pak. Saya cuma mau koefisien regresi sama konstannya itu cuma pernah sama time jadi kayak lapisan itu saya jadikan gitu variabel gimana? Jadi cuma satu variabel. Iya kayak yang Boleh. jadi itu lebih sederhana. Sederhana tapi tidak mendalami masalah. Masalahnya tadi kan kita tidak bisa mendefinisikan. Sederhana memang, tapi tidak bisa mendefinisikan karena ada banyak faktor lain yang tidak kita masukkan. Terserah. Kalau ya nanti berangkat lagi ke teori sebetulnya. Mana teori itu kan bisa menjelaskan mana saja yang harus dimasukkan ke dalam si WTP itu tadi kan, ya kan? Setelah kalian baca, kalian tahu oh mana yang harus masuk, variabel-variabel mana saja yang harus dimasukkan ke dalam equation yang harus modelnya, ya kan? Itu baru setelah kalian baca. Kalau sebelum baca ya nggak bisa tahu. Oke, ingat, saya balik lagi ke bahas soal nomor 3. Kenapa ini saya minta kalian berdua dan kenapa ini saya bilang soal yang cukup panjang? Karena nanti kita akan berlatih sampai kalian bisa untuk mengolah data dengan equation yang kalian pakai. Ya, contohnya nanti misalkan ngambil datanya, kita nggak usah berusaha ngambil data dengan cara serius. Simulasikan aja misalkan teorinya seperti ini, ya kita ambil data kita aja, gitu. Misalkan 10 orang yang ada di sini aja, gitu. Yang simpel-simpel aja makanya. Nah, saya ingatkan lagi ini kenapa saya ambil nomor 3 ini jadi soal jangka panjang? Karena saya pikir ternyata metode untuk menjelaskan secara teoritis kayaknya nggak sulit, ya kan? Untuk di kalian gitu, saya menjelaskan konsep itu kalian kayaknya nggak nyampe gitu kan? Mending praktek aja kalian. Iya Pak. Nah, saya minta sekarang kalian sendiri yang bikin modelnya, nanti kita uraikan modelnya, kalian dapat datanya sendiri. Entahlah misalkan datanya itu cuma kalian sendiri, entahlah nanti harus pakai kuesioner, kita cobakan aja gitu. Yang jelas kalian bisa praktek di akhir tahu bahwa hasil regresi itu
ternyata seperti ini. Ya. Jadi saya ulangi, tugasnya jangka panjang siapkan pasangan terbaik kalian. Berarti Pak, kelompok yang ini dibikin lagi gitu? Terserah. Kalau mau yang kemarin sudah fix, nggak masalah. Tahu belum ada yang presentasi model kan? Ya, betul. Minggu depan harus presentasi model berarti. Itu udah Pak. Ya. Kalau online kan minggu depan? Ya, ya. Iya. Bisa kan di presentasi online? Iya, salah. Jadi minggu depan saya bisa satu, saya akan mengajarkan teori tetap. Ada beberapa hal yang harus saya jabarkan. Nih, ini kan belum selesai. Standar error kemarin sudah saya jelaskan. Tapi apa itu soal standar error? Saya baru singgung sedikit. Tag belum saya jelaskan. R square mah udah lah ya, R square. Nah, properti inilah yang harus saya jelaskan supaya kalian paham secara komprehensif. Tapi minggu depan juga kita akan bahas soal dari kalian. Soal model ya, soal model economics dan model econometricsnya. Oke, ada pertanyaan? Mudah bukan? Saya melakukan ini karena apa? Karena masanya sulit untuk menjelaskan secara teoritik. Lebih baik prakteknya di sini. Pak, data yang gratis ada nggak? Data yang berbayar? Apa? Data yang gratis? Ada gratis, download gratis. Di webnya dia itu menyediakan untuk versi student. Gimana caranya Pak? Hah? Ada Pak, gimana? Klik aja startup. Dia itu yang terakhir versi 15, 17 gitu. Dia ada yang menyediakan untuk student. Yang pakai email sekolah. Enggak. Ada yang student. Ngambil di webnya dia Pak. Iya. Di webnya juga kalian bisa ngambil buku. Bukunya si Tata ini buku panduannya itu kalian bisa ambil di webnya dia. Gratis. Jadi tinggal ambil aja. Kalau mau pakai Tata nggak apa-apa, mau pakai Infuse juga nggak masalah. SPSS juga nggak masalah. Silakan kalau software mas saya bebasin. Dan kayaknya kebanyakan kalau di mahasiswa sih kalian pakai PSS ya. Ya kan? SPSS singkatan dari apa? Oke, sebelum saya tutup ada pertanyaan nggak buat ke depan? Yes. Jadi tugas kita minggu depan buat presentasi cuma sampai kita nyari model dan jadi materi gitu ya Pak. Betul. Kan kalian baca nih teori. Kalian promosikan jadi model. Jadi model dan econometric model. Ya kan? Kalau econometric model kan udah beda. Nyarinya aja Pak, nggak presentasikan Pak. Hah? Presentasi lah. Iya Pak. Ya kan semua sebelum cuma berapa? Yang beruntung aja saya tuh. Yang udah. Berarti setiap penambahan apa Pak materi kita presentasi gitu Pak. Nanti kita akan soalnya kita mau praktekkan. Praktek olah data langsung. Silakan ya kalau soal kelompok udah pada gede kan? Iya. Sudah bisa menentukan pasangan hidup pasangan